Mengapa ilmu kepolisian itu penting bagi akselerasi reformasi? Karena mau tidak mau ketika kita tidak melihat pada dasar ilmu kepolisian akan juga bisa bias atau bahkan harapan kita untuk membangun kepolisian yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern ini harapan kita semua karena polisi menjaga sistem nasional. Indonesia adalah negara majemuk, negara kepulauan, negara yang rawan bencana, rawan konflik, rawan separatis, dan banyak hal lainnya. Nah, maka oleh sebab itu ilmu kepolisian menjadi basis atau dasarnya. Tentu kalau dikatakan ini sebagai gerakan moral karena adalah untuk mengembalikan pada konteks keutamaannya. Polisi sebagai petugas, polisi sebagai fungsi, polisi sebagai institusi, seperti yang tertuang dalam Tribrata dan Catur Prastia. Nah, maka oleh sebab itu, implementasi sistem manajerialnya, reformasinya yang dilakukan seperti apa, dimulai dari organisasi atau eh, membangun organisasi yang rasional, yang berbasis kompetensi, atau juga dengan pendekatan yang impersonal. Bagaimana kita juga memikirkan dalam operasionalnya, mulai memikirkan dan mengembangkan model smart policing agar bisa harmoni antara konvensional policing, electronic policing, maupun forensik policing. Dan kita juga berkaitan dengan eh, bagaimana mereformasi yang berkaitan dengan lembaga pendidikan dan juga sumber daya manusia. Karena mau tidak mau sumber daya manusia adalah aset utama bangsa dan juga pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Maka Lemdiklat dalam reformasi ini adalah berbasis moral dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya ini mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Pada konteks ini tentu kita semua sadar bahwa yang direformasi perlu ada dukungan dengan manajemen media atau boleh kita kembangkan menjadi media policing atau model-model pemberdayaan media karena media mau tidak mau ini bisa inspiring, bisa untuk motivating, untuk komunikasi, juga untuk koordinasi atau banyak hal lain yang bermanfaat dan mengcounter isu serta ini fun. Karena ini era post-truth, maka intelijen media ini juga dikembangkan di dalam media policing ini. Dukungan teknologi, nah ini juga menjadi hal yang sangat penting karena mau tidak mau di era digital, era yang syarat dengan perubahan, maka perlu ada dukungan pengembangan digitalisasi. Kemudian kita juga melihat bahwa pengembangan electronic policing dan forensic policing ini juga perlu dukungan sistem teknologi informasi. Kemudian berkaitan dengan pengawasan. Kita semua sadar bahwa pengawasan auditing ini sangat penting karena ini bentuk akuntabilitas kepada publik. Baik akuntabilitas secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan sosial. Kemudian kita juga memikirkan bagaimana mulai memikirkan untuk regulasinya. Karena regulasi ini sangat penting dan mendasar untuk menata aturan-aturannya, kewenangan dan penggunaan sampai penggunaan upaya paksa dan lain sebagainya ya. Supaya tetap pada koridor kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Nah, di sini kita semua juga menyadari bahwa apa yang akan dilakukan ini kita semua bisa melihat pada SOP atau standar operasional prosedur yang berisi job description dan job analysis, standarisasi keberhasilan pelaksanaan tugas, sistem penilaian kinerja, sistem reward and punishment, dan etika kerja yang berisi do dan don't atau apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, pada konteks seperti ini tentunya semua yang kita kembangkan masih banyak hal lain, tapi setidaknya
Pada 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 poin-poin inilah yang bisa dikembangkan juga berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Karena pada pemimpin dan kepemimpinan ini akan di semua lini akan bisa membawa sistem pelayanan kepada publik, bagaimana kita membangun kepercayaan, menjadi ikon, dan kita juga bisa mendapat dukungan karena diterima, keberadaannya diterima dan dianggap menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Nah, model-model community policing inilah yang nanti juga bisa dikembangkan dalam berbagai model pemolisian. Itulah pentingnya untuk mereformasi pada konteks literasi atau juga berbasis moral dan tentu ini semua adalah bagian dari ilmu kepolisian.